Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Melena Kasuci dari kelas 12 akuntansi 2. Saya di sini akan menerangkan atau menjelaskan tentang piutang berdasarkan perikatan dan ganti rugi. 1. Piutang berdasarkan perikatan. A. Piutang perikatan, yaitu piutang yang timbul berdasarkan perikatan dapat diklasifikasikan menurut karakteristik perikatan yang dibuat. B. Pengakuan perikatan, peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan kredit, dan kemitraan. C. Pengukuran piutang perikatan, pengukuran atas peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan yang meliputi hal-hal berikut adalah: 1. Piutang pemberian pinjaman, yaitu yang dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan kas negara atau daerah apabila berupa barang atau jasa harus dinilai dengan nilai yang wajar. 2. Piutang penjualan kredit, yaitu yang diakui sebesar nilai suatu naskah perjanjian penjualan yang terutang atau belum dibayar pada akhir periode laporan. 3. Piutang kemitraan, yaitu piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan. D. Penyajian dan pengungkapan. 1. Akuntansi piutang perikatan. 2. Akuntansi piutang pemberian pinjaman jangka panjang. 2. Piutang tuntutan ganti rugi. A. Piutang yang berasal dari akibat tuntutan ganti rugi atau disebut TGR adalah piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian negara atau daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut. B. Piutang yang timbul akibat tuntutan perbendaharaan atau TP, yaitu yang dikenakan kepada bendahara yang karena lalai atau melakukan perbuatan melawan hukum. C. Pengakuan piutang tuntutan ganti rugi atau tuntutan perbendaharaan. SKTJM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian negara tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. D. Pengukuran piutang tuntutan ganti rugi atau tuntutan perbendaharaan. 1. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan akan ditagih dalam 12 bulan ke depan. 2. Disajikan terhadap aset lainnya terhadap nilai yang harus dilunasi atas 12 bulan berikutnya. E. Pengungkapan KALK, yaitu disajikan di neraca informasi mengenai akun piutang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Berikut hal-halnya. 1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran seluruh jenis piutang. 2. Rincian jenis-jenis saldo menurut umur, mengetahui tingkat kolektibilitas. 3. Penjelasan atas penyelesaian piutang masih di Kementerian Negara atau lembaga atas sudah diserahkan penagihannya kepada PUPN. 3. Penyajian dan pengungkapan. A. Akuntansi piutang tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi. 1. Akuntansi tuntutan perbendaharaan. 2. Akuntansi tuntutan ganti rugi. B. Penyajian neraca. Piutang disajikan sebesar nilai yang bersih yang dapat direalisasi. Penyesuaian nilai piutang dilakukan dengan penentuan nilai penyisihan piutang tak tertagih, yaitu taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak bisa diterima pembayarannya di masa yang akan datang. Penyisihan piutang. A. Penyisihan piutang tidak tertagih, yaitu dapat dilakukan berdasarkan umur piutang atau jumlah yang ditetapkan. B. Piutang penyisihan piutang. Perhitungan penyisihan piutang. Penentuan besarnya persentase penyisihan piutang tidak tertagih harus berdasarkan suatu kebijakan yang ditetapkan dalam surat keputusan baik untuk pemerintah pusat maupun daerah. C. Pencatatan penyisihan piutang merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih atau net realizable value. D. Penyajian penyisihan piutang dan pengungkapan KALK. Penyajian penyisihan piutang di neraca merupakan unsur pengurangan dari piutang yang bersangkutan. 5.
Penghentian pengakuan piutang. A. Penghentian piutang. B. Penerimaan kembali atas piutang yang telah dihapuskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.